Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Jessica Wijaya akan membahas mengenai Sustainable Development yang sebelumnya telah saya dapatkan dalam pelajaran rekayasa keberlanjutan. Pengertian Sustainable Development menurut Brundtland yaitu merupakan sesuatu yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan keberlanjutan dengan memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Sedangkan UNESCO mendeklarasikan bahwa pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sustainable development merupakan upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga budaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Namun tidak mengorbankan kebutuhan masa depan hingga generasi yang akan datang. Lalu kenapa sih kita perlu belajar dan mengerti konsep sustainable development? Pertama yaitu karena kita merupakan motor penggerak program pembangunan keberlanjutan. Kedua yaitu sustainable development memiliki beberapa program yang salah satunya yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan untuk keberlangsungan negara dan masyarakat. Di antaranya yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi yang layak, serta yang lain-lain. Yang ketiga yaitu kita sebagai penentu masa depan. Kenapa bisa? Karena apabila program tersebut terrealisasikan, maka kita akan mendapatkan aset untuk generasi kita selanjutnya. Namun apabila kita gagal, kita akan membahayakan masa depan negara dan generasi yang akan datang. Lalu, kenapa sih sustainable menjadi berkembang? Itu karena kesadaran terhadap persaingan sumber daya yang mulai menipis dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat, serta kita harus memunculkan pola pikir baru, sehingga karena penduduk yang semakin banyak menyebabkan pengangguran yang semakin banyak. Sehingga kita perlu menciptakan pola pikir baru sehingga pengangguran dapat berkurang. Bagaimana penerapan konsep sustainable development ke dalam dunia manufaktur? Yang pertama yaitu harus mempertimbangkan semua siklus hidup barang dari bahan baku hingga barang tersebut tidak memiliki nilai jual. Sehingga analisis dan keputusan harus mencakup kepentingan karyawan, keamanan, dan juga lingkungan. Yang kedua yaitu memiliki strategi dan sustainable manufaktur yang meliputi perbaikan, penggunaan kembali, remanufaktur, mendaur ulang, dan tanpa limbah. Lalu berikut ini kita akan membahas beberapa konsep sustainable development dalam manufaktur. Yang pertama yaitu ada do more with less. Ini berarti kita membuat produk dengan fungsi yang kita harapkan atau yang kita inginkan, namun dengan sumber daya yang minim. Penggunaan teknologi yang terbaru memungkinkan proses bisnis dan manusia menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Yang kedua yaitu product life cycle, yaitu setiap barang memiliki umur hidup sehingga produk lama akan terganti dengan produk yang baru. Sehingga setiap perusahaan perlu mengetahui dan memahami tahapan siklus hidup. Seperti yang kita lihat di gambar, ada 4 warna berbeda yang mencerminkan ada 4 tahapan.
Tahapan pertama yaitu tahapan pengenalan atau yang warna hijau. Yaitu tahapan ini akan menguras banyak uang perusahaan, sehingga pada tahapan ini penjualan biasanya masih sedikit dan akan meningkat. Tahapan kedua atau yang warna kuning yaitu tahapan pertumbuhan. Ini biasanya ditandai dengan pertumbuhan yang kuat dalam penjualan dan memperoleh profit. Tahapan ketiga yaitu yang warna biru atau tahapan kedewasaan, yang merupakan tahapan persaingan bagi perusahaan untuk mempertahankan produk dan atau memodifikasi barang. Tahapan terakhir yaitu yang tahapan warna merah, merupakan tahapan penurunan. Pada tahapan ini biasanya wajar terjadi karena konsumen biasanya beralih dengan barang yang baru. Sehingga itu menjadi PR bagi perusahaan seperti yang kita lihat pada gambar berikut, di mana apabila pengguna itu sudah tidak menggunakan, kita harus mengolah kembali dengan cara mereuse, repair, remanufaktur atau recycle, sehingga limbah yang dihasilkan menjadi seminim mungkin. Konsep yang terakhir yang akan kita bahas yaitu over four wall concept, merupakan analisis keputusan yang harus meliputi kepentingan karyawan, masyarakat, lingkungan hidup, sehingga tidak hanya keuntungan, namun juga lingkungan sekitar juga harus diperhatikan. Contoh produk yang dibuat dengan pendekatan sustainable development. Sebelum kita masuk ke contoh, ada beberapa solusi yang biasanya akan digunakan perusahaan untuk mendaur ulang, yaitu ada 3 solusi. Yang pertama yaitu recycling, mengubah sesuatu menjadi bentuk yang sama. Contohnya yaitu kertas, di mana kertas akan didaur ulang menjadi kertas daur ulang yang masih dapat kita gunakan. Yang kedua yaitu downcycling, yaitu mengubah produk menjadi kualitas yang lebih rendah. Contohnya yaitu menggiling sepatu lari untuk dibuat permukaan lapangan basket. Yang ketiga yaitu upcycling, yaitu mengubah produk menjadi bentuk yang lebih unggul. Contohnya yaitu memintal botol plastik menjadi kain polister yang dapat digunakan selama beberapa dekade. Ya, berikut merupakan contoh baju yang dibuat menggunakan benang polister. Benang polister sendiri dibuat dengan cara mengumpulkan plastik yang berada pada laut, kemudian plastik tersebut diolah menjadi partikel yang lebih kecil dan melewati beberapa proses sehingga sampai pada proses menenun. Ya, setelah itu kain yang telah jadi dapat dijahit menjadi baju. Kelebihannya yaitu mengurangi sampah plastik yang masih sering kita gunakan secara sadar tidak sadar dan yang tertimbun pada laut. Yang kedua yaitu dapat didaur ulang menjadi baju kembali. Jadi beberapa perusahaan yang menciptakan baju dari polister ini biasanya akan menerima baju itu dikembalikan, sehingga baju tersebut, baju yang sudah tidak layak pakai tersebut dapat didaur ulang kembali menjadi baju baru yang layak pakai lagi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke konsep IPAT. IPAT merupakan rumus yang berkaitan dengan pola hidup manusia, di mana I-nya sendiri yaitu impact, P-nya adalah people, A-nya adalah affluence, dan T-nya adalah teknologi. Seiring berjalannya waktu, rumus tersebut dikembangkan atau diintegralkan menjadi sustainability impact sama dengan people dikali consumption dan seterusnya. Arti dari rumus tersebut yaitu bahwa semakin besar populasi, maka dampak yang dihasilkan dari populasi
itu juga semakin besar. Begitu juga dengan konsumsi yang semakin besar, maka jumlah dampaknya juga akan semakin besar yang diberikan. Namun seiring berjalannya waktu, rumus ini dirasa tidak benar, sehingga menuai kritik karena dinilai rumus tersebut gagal atau tidak berfungsi. Hal ini dikarenakan faktor dalam rumus seakan terpisah, karena pada kenyataannya, apabila populasi meningkat, maka kemampuan untuk membuat teknologi juga akan meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi tidak dapat disetarakan dengan pertumbuhan teknologi. Terlebih lagi, apabila populasi meningkat, maka pola konsumsi juga akan berubah. Karena semakin besar populasi, maka akan terbentuk pola yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya kita akan membahas growth model. Menurut saya pribadi, growth model yaitu pertumbuhan populasi seiring dengan berjalannya waktu. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut, bahwa populasi manusia akan terus meningkat dan membentuk J-shape kurva. Hal ini tentu akan semakin membuat kita harus berpikir kesediaan sumber daya untuk masa depan. Pada gambar ini kita dapat lihat di mana populasi terus meningkat, sedangkan pada kenyataannya sumber daya yang kita sering gunakan semakin menipis. Jadi itu sangat membahayakan bagi bumi dan generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu tragedy of common. Tragedi of common ini yaitu masalah ekonomi yang sangat nyata di mana individu cenderung mengeksploitasi sumber daya bersama sedemikian hingga permintaan jauh lebih besar dari pasokan. Dan kemudian semakin meningkatnya waktu membuat sumber daya tersebut menjadi tidak tersedia kembali. Gareth Hardin memberikan contoh yaitu pada padang pengembalaan domba, apabila domba tersebut memakan rumput dari ladang milik bersama secara terus-menerus, maka akan menghasilkan konsumsi berlebih yang berbahaya, sehingga menyebabkan rumput habis dan merugikan semua orang yang menggunakan ladang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang cuaca. Apa sih cuaca itu? Cuaca itu bentuk kondisi udara di bumi. Keadaan ini dapat berubah-ubah pada waktu tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa cuaca adalah keadaan bersifat sementara. Iklim yaitu rata-rata di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim ini biasanya didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu seperti temperatur, curah hujan, atau angin pada waktu tertentu yang merentang dari bulan hingga tahun atau jutaan tahun. Jadi bedanya cuaca dengan iklim ini, kalau cuaca itu dengan waktu yang singkat, sedangkan iklim ini dengan waktu yang sangat panjang. Selanjutnya yaitu perubahan iklim. Perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini juga biasa berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Selanjutnya kita akan membahas tentang ROI. ROI yaitu perbandingan antara jumlah energi yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya dibandingkan dengan jumlah energi yang diperoleh dari sumber daya. Ketika ROI
dari sumber daya yang menjadi sama atau lebih rendah daripada 1, sumber energi ini menjadi energi wastafel dan tidak dapat lagi digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya yaitu pemanasan global. Kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dapat berkonsentrasi pada gas rumah kaca yang berlebih. Selanjutnya yaitu energi konvensional. Energi konvensional adalah energi yang tersedia dalam jumlah terbatas. Contohnya adalah bensin, solar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih cara kita sebagai generasi terpelajar untuk menyikapi sustainable development? Untuk saya pribadi, yaitu dengan menyikapi isu keberlanjutan ini dengan khawatir dan berusaha memperjuangkan masa depan. Kenapa? Kenapa khawatir? Karena menurut saya, apabila kita tidak memiliki rasa khawatir untuk keberlanjutan ini, maka kita akan bersikap masa bodoh dengan apa yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar dan memperjuangkan agar generasi setelah kita dapat menikmati hal serupa seperti yang kita rasakan dalam segala aspek seperti sumber daya, pemandangan, bumi kita yang semakin hancur ini kita harus perbaiki agar dapat pulih seiring dengan berjalannya waktu. Sekian penjelasan kuis besar 1 rekayasa teknik saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.